Mudah-mudahan enak ya. Enak? Enak? Kok bisa sih bikin nasi goreng? Aku juga nggak tahu sih, aku coba aja buat kamu. Kamu tahu gak, Saka? Aku tuh ngerasanya aku sekarang udah gak perlu obat lagi. Kalau kamu perilakunya kayak gini terus sama aku setiap hari. Makasih ya. Dengan sikap kamu kayak gini, aku jadi ngerasa ketulusan kamu. Kamu masih cinta sama aku. Dan aku juga berharap kalau suatu saat nanti aku sembuh, kamu gak kembali lagi sama istri kamu. Kamu gak usah mikir aneh-aneh. Kamu gak usah mikir yang enggak-enggak, Dit. Sekarang yang aku mau kamu fokus sama kesembuhan kamu. Kamu fokus sama pengobatan kamu. Hari ini kita punya jadwal kan? Udah kamu siap-siap, aku anterin. Oh, tapi kamu gak balik lagi ke kantor? Enggak. Aku udah pending semua meeting hari ini supaya aku bisa anterin kamu. Supaya aku bisa nemenin kamu. Oke, tunggu ya. Ya, halo Bu. Sil, gimana? Udah nemu belum dokumennya? Iya Bu, jadi banyak dokumen yang sama gitu loh Bu. Jadi Sisil harus cek satu persatu. Kamu kenapa sih? Aku cuman mastiin aja baju kamu tuh udah cukup hangat ya buat kamu pakai. Udah kok ini udah cukup hangat buat aku. Maksud aku kamu nggak perlu pakai cardigans lagi atau apa yang bikin kamu lebih hangat gitu. Enggak usah. Aku udah cukup hangat. Makasih ya, kamu gak usah cemas. Kamu tunggu sini, aku ambil mobil ya. Kenapa sih kamu nggak bolehin saya bantuin kamu? Kan lebih cepat nyarinya. Gak apa-apa Bu, Ibu tunggu di taksi aja. Soalnya cari taksi di sini tuh susah banget. Kalau ditinggalin nanti direbut sama penghuni lain lagi. Ya udah Sil, buruan ya. Kalau udah ketemu kabarin ya. Ya oke Bu. Aduh, kok Sisil nggak keluar-keluar sih dari apartemennya? Lumayan kan kalau dia lihat Saka lagi jemput aku.
Apes banget sih. Berharap ketahuan, tapi malah nggak ketahuan terus. Udah, Sil? Udah, Bu. Nih, Bu. Oke. Pak, jalan ya? Baik, Bu. Gimana? Good job. Kamu benar-benar cerdas dan kompeten dalam bidang ini. Kamu lihat sendiri kan? Selama ini kerja keras kamu menghasilkan banyak profit untuk perusahaan. Saya bangga sama kamu. Thank you. Babe, gimana kalau malam ini kita dinner? Bisa kan kamu? Malam ini? Sa, sebenarnya saya udah ada janji. Jadi malam ini saya nggak bisa. Gimana sebagai gantinya, besok malam kita dinner. Sorry. Kenapa kamu nggak bisa malam ini? Maksudnya segitu pentingnya acara malam ini sampai kamu nggak bisa dinner sama aku? Ya, nggak ada yang spesial sih. Cuman saya mau dinner aja di rumah bersama keluarga. Oke. Hey. It's okay. Don't be sad, baby. Saya janji. Besok kita pasti bakal dinner. Oke? Janji. Ya. I promise. Oke. Ternyata sangat mudah bikin kamu percaya. Mulai sekarang kita membawa konsep self-service. Cafe yang bertema home. Jadi konsepnya itu nanti Mbak melayani diri sendiri. Ini anggap aja kayak seperti rumah sendiri. Kok jadi gini sih Mas sistemnya? Kita di sini mau nyantai, mau makan. Kenapa jadi malah melayani diri sendiri? Capek dong jadinya. Iya saya tahu Mbak, ini mungkin awalnya agak berat karena belum terbiasa. Nanti saya juga pasti akan bantu juga kok. Jadi kalau saya udah selesai makan, piringnya taruh sendiri ya Mas? Iya benar, makasih ya Mbak. Oke deh, karena Masnya udah ganteng, saya ngikut apa kata Masnya aja deh. Besok saya pesan online ya. Makasih ya Mbak. Gimana sayang? Sayang, akhirnya konsep yang aku rancang berjalan dengan lancar. Sekarang kita nggak perlu lagi pusing mikirin kalau pengunjung lagi rame. Wow, makasih ya sayang. Ide kamu berjalan dengan lancar. Baik Bu Dita, Ibu bisa langsung ke ruang laboratorium untuk tes darah berkala. Iya dong. Saat kamu gak apa-apa kan aku tinggal ke laboratorium benar? Aku anterin kamu aja ya. Enggak usah. Deket kolabnya, aku tahu. Bener? Yaudah, aku ngobrol dulu sama dokter. Dok, gimana tentang penyakitnya Dita dok? Apa ada kemajuan setelah melakukan pengobatan kemoterapi? Sel kankernya sudah menyebar Pak. Dan saya khawatir Ibu Dita hanya bisa bertahan tidak lebih dari 1 tahun.
Astaga, serem banget sih film stalker. Tapi kok bisa mirip kayak yang aku alami ya? Udah, aja. Lo jangan macam-macam ya. Santai dong, sayang. Gue cuma mau bilang terima kasih sama lo. Karena berkat lo, akhirnya gue bebas dari penjara. Dan gue sekarang bisa ada di perusahaan ini. Ini berkat kontribusi lo. Ya. Pintu udah aku kunci belum ya? Kenapa? Kamu kenapa? Ih, Mas Gavin, ngagetin aja deh. Kamu tumben sih, jam segini udah pulang. Kaget tahu. Iya, aku kepikiran kamu banget di kantor. Kamu sendirian di rumah, nggak ada yang nemenin. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu, makanya aku pulang cepet, sayang. Aduh, aku kaget Mas, aku takut aja. Aku pikir siapa yang buka pintu, siapa yang datang, ternyata kamu. Aku tuh habis nonton film horor, stalker gitu kan makin parno. Ampun sayang, makanya kamu mulai sekarang, kamu jangan nonton film kayak gitu lagi ya. Mendingan kamu nonton film lain. Komedi, drama, film-film Korea gitu. Oke, udah ya. Jangan nonton yang horor-horor lagi, oke? Iya. Kamu tenang aja, Rit. Gimanapun kondisinya, aku akan selalu ada di samping kamu. Kamu kenapa sih, Saka? Kok aneh banget? Sel kankernya sudah menyebar, Pak. Saya khawatir Ibu Dita hanya bisa bertahan tidak lebih dari 1 tahun. Kalau badan kamu nggak enak, kamu kasih tahu aku ya, Dit. Aku nggak mau kamu capek. Aku nggak mau kamu kerja terlalu keras, Dit. Saka, Kamu dengerin aku. Berat buat aku, Dit. Kalau aku harus kehilangan orang yang selalu support aku, yang spesial buat aku karena penyakit ini, berat buat aku, Dit. Aku nggak mau. kenapa aku jadi merasa bersalah udah bohongin Saka? Sini Bu. Ya. Bias? Hah? Bias kenapa? Kok dari tadi kayak ada yang mau dibicarakan? Ngeliat saya sampai kayak begitu? Anu Bu, aduh maaf ya. Itu tadi Bu Wiryo kesini ada keperluan apa ya? Aduh maaf ini saya jadi kepo soalnya kan waktu itu kan dia sempat kesini ya nyari Bapak. Waktu Bapak sama Ibu di Singapura kayaknya serius banget itu loh. Perempuan itu namanya Anjani Bias. Jadi dia itu datang ke sini mau menanyakan keberadaan anaknya yang dulu pernah dititipkan ke Bapak. Gitu. Anjani. Jadi perempuan tadi. Dan hal itu membuat perusahaan tidak stabil.
gara-gara Anjani dan keluarganya. Jadi Bu Anjani itu orang jahat? Wah, enggak. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang rahasia ini. Apalagi Mas Saka. Bisa-bisa terpengaruh jahat nanti. Saya permisi ke dapur, Bu. Jadi, oh ya, Pak Galvin kok tumben udah pulang duluan? Oh iya Pak Galvin pulang cepet tadi. Soalnya Bu Riri di rumah sendirian, karena pembantu yang kerja di rumah Bu Riri udah nggak kerja lagi Pak. Jadi Pak Galvin khawatir. Oh gitu, oke, terima kasih ya. Saya balik duluan ya. Iya Pak. Yuk. wah, Duduk. restorannya mewah juga ya Pak? Ya, begitulah. Kamu kalau mau pesan makanan apa, pesan aja ya. Biar saya yang traktir. Makasih ya Pak. Oh iya, Sil. Kamu hebat juga ya. Baru pertama kali main saham, kamu udah dapet jackpot. Gak segampang itu juga Pak. Sisil kan juga belajar. Baca-baca buku tentang saham juga. Terus lihat-lihat video motivasi tentang saham. Sisil catat tuh semuanya. Abis itu ikut seminar-seminar saham. Ya mungkin aja itu hasil kerja keras yang gak terlihat ya Pak. Wow. Pantesan aja ya kamu berhasil. Ternyata usaha kamu itu gak main-main. Kalau boleh tahu, profit yang udah kamu dapat berapa banyak ya totalnya? Berapa ya? Bentar Pak. Saya cek dulu ya. Nih. Wow. Banyak banget ya? Tapi Bapak jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Ini cuma Pak Dante doang loh yang tahu. Ya. Saya bisa jaga rahasia kok. Ternyata kamu itu wanita yang smart ya. Dan juga pandai dalam mengelola keuangan. Makasih ya Pak. Saya baru pertama kali loh Pak dipuji kayak gini. Oh ya? Berarti saya yang pertama dong? Iya. Dan dia lagi apa ya sekarang? Acara makan bareng keluarganya masa iya belum selesai? Coba aja, kalau malam ini aku dan dia dinner. Pasti aku gak akan bete kayak gini nih, dan gak akan kepikiran. Kerjaan mulu yang diurusin, salin. Sel, ini konsep self-service yang tadi dirancang sama Tommy. Dan ternyata lumayan berhasil tau. Jadi pengunjung di sini banyak yang menikmati konsep ini karena mereka merasa homey. Dan ini bisa ngurangin beban pekerjaan staf kita juga. Sel, lo denger gak sih gue ngomong? Halo? Hai. Lu kenapa sih jadi gak fokus kayak gini, tumben banget. Biasanya semangat nih kalau gue ngomongin kerjaan. Apa gue lagi kepikiran aja sama Dante. Dia ngebatalin dinner kita malam ini karena dia lagi ada acara keluarga dan ditambah HP-nya nggak aktif, agak aneh sih, cuma ya nggak apa-apa, mungkin dia lagi fokus sama keluarganya. Lo yakin dia lagi acara keluarga? Kalau misalnya ternyata dia jalan sama cewek lain gimana? Makanya dia nggak aktifin nomor biar nggak enak kalau lo ganggu. Kalau jadi sama aja ya sama Riana ya? Kenapa jadi lo nggak suka sama hubungan gue sama Dante kayak gini sih? Lo iri sama hubungan gue sama Dante karena terkesan terlihat sempurna. Gak gitu Yon caranya. Gue lagi kepikiran malah tambah kepikiran aja. Salah gue cuman, ya suka nggak percaya nih dibilangin. Salah aja gue.